Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah ya. Menanggapi komentar saudara kita ya. Apakah saudara siapa ini? Rahmat ya. Apakah benar ada orang yang mempelajari ilmu hikmah bisa gila? Ya. Termasuk ilmu hikmah ini termasuk pengasihan ya teman-teman ya. Pengasihan, kekebalan ya, kerejekian ya, penjagaan ya, semacam-macam ya. Apakah bisa gila? Apa itu karena adanya gesekan energi karena terlalu banyak yang dipelajari? Gini ya teman-teman ya, kenapa kok orang itu bisa gila ya, mengamalkan sebuah amalan pengasihan? Apakah salah gurunya atau tidak ada gurunya ya? Jadi banyak kasus ya, tergantung ya kita melihat kasusnya itu bagaimana. Nah teman-teman Kampus Ilmu Hikmah, ketika Anda ya, katakanlah menggunakan ya, amalan ya, misalkan pelet ya. Ini kan kita bersekutu dengan kotam ya, bersekutu dengan jin, supaya jin itu melaksanakan perintah Anda. Nah, tentunya dengan ritual-ritual yang sudah Anda lakukan gitu loh ya. Misalkan Anda harus cari celana dalam target ya. Anda harus cari rambut target ya. Lah, amalan-amalan semacam itu ya, itu menggunakan perantara otak, perantara makhluk halus ya. Jadi bukan kemampuan diri kita ya yang kita latih untuk menundukkan target, bukan ya. Tapi kita menggunakan perantara makhluk halus, perantara jin, kotam dan sebagainya. Lah, ketika amalan ini ya tidak berhasil, bukan berarti makhluk tersebut itu tidak bekerja ya, tapi makhluk tersebut ada di dalam diri Anda, tapi tidak sempurna, sehingga Anda tidak bisa mengendalikan makhluk tersebut. Sehingga dampaknya apa? Akan menjadi sumbatan-sumbatan ya di dalam kehidupan Anda. Bisa sumbatan rezeki, bisa sumbatan perasaan was-was, cemas ya. Pokoknya akan ada gangguan gitu ya. Coba bayangkan ketika Anda melakukan amalan tipikal seperti ini ya. Anda melakukan ada berbagai amalan. Ada berbagai amalan yang Anda amalkan. Akhirnya di dalam diri Anda ya, numpuk makhluk halus tersebut, numpuk di dalam diri Anda. Lah, makhluk halus tersebut numpuk di dalam diri Anda akan memberikan efek negatif, bisikan-bisikan negatif di dalam diri Anda. Nah, coba bayangkan ketika bisikan-bisikan negatif ini ada di dalam diri Anda ya, tidak Anda bersihkan, otomatis apa yang terjadi? Yo, stres Anda. Stres lama-lama depresi, lama-lama akan menjadi gila. Itu cara kerjanya seperti itu. Samanya dengan ketika kita mengamalkan sebuah amalan pengasihan ya. Katakanlah pakai doa. Kita tidak menggunakan kotam ya, tidak menggunakan bantuan jin ya, setan, demit, tidak. Tapi kita menggunakan diri kita sendiri ya. Dan ketika Anda katakanlah mengamalkan amalan pengasihan satu misalkan ya, tidak berhasil, Anda ganti kedua, tidak berhasil, Anda ganti tiga, tidak berhasil, keempat, tidak berhasil, maka energinya ini akan kacau di dalam diri Anda. Energinya ini akan akan kacau gitu loh ya. Yang akan berpengaruh terhadap obsesi Anda. Obsesi Anda semakin besar, tapi perilaku Anda ketika mengamalkan sebuah amalan pengasihan tersebut tidak sesuai. Dampaknya seperti itu ya. Sama halnya dengan gini ya, kita tidak usah bicara masalah amalan ilmu hikmah, amalan pengasihan ya, atau amalan-amalan yang berbau dengan mistis gitu ya, berbau dengan gaib. Kita belajar ya, kita belajar sekolah SD, SMP, SMA ya, terus Anda tidak lulus, kan itu juga bisa potensi menjadi gila gitu ya. Jadi tergantung dari orangnya,
tergantung dari bagaimana pengendalian orangnya. Ketika bisa menyikapi kegagalan-kegagalan yang dia alami, kuncinya ada di situ. Ya. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Ya, lakukan pembersihan. Ya. Lakukan pembersihan. Pembersihan. Nah, cara pembersihannya apa? Puasa. Ya. Niat membersihkan diri, niat puasa itu yang harus Anda lakukan. Puasa yang saya sarankan adalah puasa Nabi Daud. Ya, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sampai gejala-gejala negatif ya di dalam diri Anda itu bisa Anda kendalikan ya gitu. Artinya bisa hilang ya, bisa Anda kendalikan. Itu yang harus Anda lakukan itu seperti itu. Apakah bisa gila? Ya bisa gila. Ya. Potensi gila itu ya, selalu ada. Ya, itu tanda bahwasanya sukma kita lemah, batin kita lemah. Ya, paham ya? Atau masih belum paham? Ya, kan pertanyaannya seperti itu. Apakah orang yang mengamalkannya? Apa benar ada orang yang mempelajari ilmu hikmah bisa gila? Apa itu karena adanya gesekan energi karena terlalu banyak yang dipelajari? Bukan terlalu banyak ya teman-teman ya. Ini kaitannya dengan obsesimu gitu loh ya. Keinginanmu yang tidak bisa kamu capai gitu ya. Karena proses yang Anda lakukan itu salah gitu. Ya salah satunya yang Anda sebutkan tadi, terlalu banyak yang diamalkan sehingga Anda fokus. Ya, sehingga misalkan mengamalkan amalan A gitu ya. Belum berhasil pindah amalan B, belum berhasil pindah amalan C, belum berhasil pindah amalan D. Padahal ketika Anda mengamalkan, walaupun itu katakanlah baca 5 kali, 10 kali, itu sudah ada energinya. Coba bayangkan ketika energinya ini katakanlah ada banyak gitu loh ya, terus campur gitu loh ya, tidak jelas gitu ya. Ini akan menarik juga ya, ini akan menarik juga energi-energi negatif. Ya, jadi ketika Anda gagal 1 kali, 10 kali, 20 kali, itu makhluk-makhluk halus yang ada di sekitar Anda ini akan rentan untuk menyesatkan Anda. Ya. Nah itulah yang membuat gila. Ya, kalau sekedar katakanlah gesekan energi ya, itu kalau energi Anda ini katakanlah besar gitu ya. Masalahnya energi Anda ini masih baru, masih pemula gitu. Berarti apa? Ketempatan energi. Yang gesekan energi itu adalah energi yang Anda amalkan. Energi dari luar yang Anda himpun itu bergesekan. Sehingga energi Anda sendiri, energi murni Anda sendiri itu tidak mampu. Makanya saya selalu tekankan, mengamalkan amalan penghasilan cukup satu saja. Untuk pemula, tujuannya apa? Untuk meminimalisir ya, segala kejadian yang akan terjadi gitu ya. Seperti gila itu. Ya, kalaupun yang Anda amalkan cuma satu amalan, itu pengendaliannya akan lebih mudah gitu ya. Daripada energi itu ada beberapa amalan yang Anda amalkan, energinya akan berantakan. Ya, paham ya? Demikian, semoga bermanfaat. Salam Rahayu.